Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Tri Romualdus Piamalun, NIM 18100-218. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kembali hasil kerja saya dalam ujian tengah semester akuntansi keuangan menengah 2. Untuk soal, kawan-kawan bisa melihatnya seperti di samping. Baik, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, amortisasi. Dalam tabel amortisasi terdapat 5 kolom. Yang pertama, kolom tanggal. Yang kedua, perkiraan kas. Yang ketiga, pendapatan bunga. Yang keempat, amortisasi diskonto obligasi. Dan yang terakhir, jumlah tercatat obligasi. Saya akan menjelaskan pada kolom pertama, yaitu kolom tanggal. Pada kolom tanggal diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun. Dibayarnya jatuh tempo bunga. Pada soal ini dijelaskan bahwa jatuh tempo dilaksanakan pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari 2 untuk tahun 2011, 12, 13, 14, 15, dan 16. Yang berikut pada kolom perkiraan kas. Pada kolom ini diisi dengan hasil dari 110 dikali 8% dikali 6/12. 110 ini dapat dari jumlah pembelian obligasi dikali 8%, yaitu tingkat diskonto, dan dikali 6/12, yaitu jeda waktu setiap 6 bulan dalam pembayaran bunga, sehingga hasilnya 4.400. Untuk jumlah ini dari tahun 2011 hingga tahun 2014 adalah sama. Pada kolom yang ketiga diisi dengan hasil dari 97.278 dikali 10% dikali 6/12. Untuk 97.278 ini merupakan pembayaran pada tanggal 1 Januari 2011. Untuk 10%-nya itu adalah yield pada tahun 2016, 1 Januari 2016. Dan 6/12 sama seperti penjelasan sebelumnya, bahwa setiap 6 bulan pembayaran jatuh tempo bunga. Untuk hasil setiap tahun itu mengalami perbedaan, di mana untuk pendapatan bunga setiap tahun harus disesuaikan dengan jumlah besarnya tercatat obligasi. Berikut penjurnalan. Pada penjurnalan, yaitu yang pertama mencatat penerimaan pembayaran bunga setengah tahun pertama, dan yang kedua mencatat bunga yang masih harus dibayar dan mengamortisasikan diskonto. Yang pertama pada 1 Juli 2011, yaitu pembayaran bunga setengah tahun pertama. Pada sisi debit terdapat kas 4.400 dan investasi utang 464. Dan pada sisi kredit terdapat pendapatan bunga sebesar 4.864. Yang kedua, bunga yang harus dibayar dan mengamortisasikan diskonto itu pada tanggal 31 Desember 2011. Pada sisi debit terdapat piutang bunga dan investasi utang. Utang bunga sebesar 4.400 dan investasi utang 487. Dan pada sisi kredit terdapat pendapatan bunga yaitu sebesar 4.887. Yang berikut pelaporan. Robinson melapor investasi dalam obligasi pada laporan keuangan tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Investasi jangka panjang itu diisi dengan investasi utang, yaitu 98.229. Aset lancar terdapat piutang bunga 4.400. Untuk laporan laba rugi, pendapatan dari beban lainnya, yaitu pendapatan bunga, itu penjumlahan dari 4.864 ditambah 4.887, hasilnya 9.751. Sekian dan terima kasih.